Halo para netizen-netizenku, kembali lagi di channel Kacang ini. Ya, hari ini kita dapat paket yang besar banget ya. Gede banget nih. Kayak misalnya, kalau misal kalian tahu nih, paket gede-gede kayak ini nih, modelannya tuh kayak kompor 2 tungku. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi ada tulisan namanya X-House R9. Jadi knalpot ini adalah keluaran dari R9 yang dimana knalpot ini diperuntukkan untuk yang namanya Sonic 150R. Ya, Sonic 150R. Jadi Sonic gua bakalan di next project bakalan kita modif abis-abisan. Kita ganti knalpotnya, kita ganti master remnya, kita ganti bodinya kalau misalnya ada yang jual aftermarket atau misalnya ada model-model yang ekstrim. Kalau misalnya ada yang jual bisa kita beli, atau kita ganti shock breakernya atau ganti apanya lah, pokoknya yang bisa diganti. Pokoknya jangan lupa di subscribe biar misalnya kita ada perubahan ganti-ganti, jadi kalian tetap bisa ngikutin, stay tune, apalagi terutama buat anak-anak Sonic ya, karena Sonic bakalan kita modif abis-abisan, yang dimana kita akan membahas knalpot R9 X-House. Ya bener sih sebenarnya, udah pakai knalpot kenapa gua harus ngomong X-House ya, jadi maaf. Jadi kita langsung buka aja. Yang di sini gua buka. Jadi kenapa udah gua buka, jadi ini bukan first impresi buat gua, tapi gua ngasih unjuk kepada netizenku yang sering nonton di channel Kacang ini. Jadi kenapa gua udah buka, karena gua harus ngecek barangnya, dimana kondisinya waktu itu kan gua udah beli, terus harus gua ngecek barang, jadi gua udah lihat barangnya. Kenapa gue milih R9? Karena gue anak zaman dulu, yang dimana anak zaman dulu tuh lebih suka yang namanya R9. Jadi kita sebelum buka, lupa nih kita bahas dulu kardusnya. Jadi ini kardus dari R9 ya. Di sini ada tulisan R9, ada tulisan X-House. Di sini bolong, gak tau kenapa. Terus di sini ada websitenya R9. Terus di atasnya ada tulisan Be the one of our performance. Yoi. Be the one of our performance. Be the one of our performance. Jadi di belakangnya juga sama tulisannya, terus di belakangnya juga kayak begini juga sama. Ini juga sama. Jadi depan belakang atas bawahnya tuh sama ya penampilannya. Terus di sini di kotaknya, di belakangnya ada kotak ini aja nih. Ada perintah-perintah kayak kardus pada umumnya, nggak boleh diinjak, nggak boleh diapa-apain, nggak boleh ditindihin duren atau diinjak sama kaki sama barang-barang berat. Nah, jadi kita turut berduka kepada para yang punya knalpot racing terus digeprekin para warga. Kita turut berduka cita, karena kenapa harus digeprek ya, kenapa nggak harus dicopot aja gitu, karena kan ini knalpot kita belinya pakai duit bukan pakai daun. Terus kenapa kalau misalnya knalpot racing dilarang, pabriknya kenapa nggak ditutup, gitu doang masalahnya. Kan buat racing, buat balap ya, kenapa tetap dijual umum? Seharusnya dijualnya di orang-orang yang punya PT pembalap gitu loh. Terkadang lucu sekali gitu. Jadi kan kita sebagai anak motor gitu pengen modif, jadinya bingung. Nah itu sih sedikit curhatan gua aja sebagai anak motor ya. Jadi ini kita buka ya. Ini kita taruh. Kita buka, di sini kita dapat yang namanya kardus lagi di dalamnya. Dimana kardus ini adalah X-House-nya atau pipanya lagi apa? Silinsernya, tabungnya, di sini pipanya. Jadi pipanya ini bahannya dia bilang sih stainless ya. Jadi ini udah gua buka ya, udah gua buka. Terus kenapa gua milih R9? Karena ini tuh R9 apa ya? Gua lupa lagi namanya. Bentar ya. Gua coba contek dulu. Oke, tadi gua udah ngecek di Mbah Google ya. Jadi knalpot yang gue beli ini namanya R9 Alpha New Series. Jadi sebenarnya gue beli knalpot ini gue kagak tahu namanya. Kenapa gue kagak tahu? Karena gue kalau beli knalpot tuh ngelihat dari modelnya keren sama mereknya, habis itu suaranya. Jadi setelah melihat modelnya, gue ngelihat brandingnya bagus apa enggak. Karena kalau misalnya kalian beli yang brandingnya biasa, pasti antara cepat rusak atau gas sebulnya jelek atau apalah, pokoknya tuh sama gak keren juga, gak gengsi. Terus kenapa suaranya di terakhir? Karena buat gua suara nggak terlalu berpengaruh ya, karena gua tuh pengen knalpot racing tuh yang bulat aja suaranya, beng 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 gitu. Nah ini kita dapat paketan tuh tadi yang udah gua bahas. Kardus satu sama ini pipanya.
Jadi ini pipanya dibungkusin sama yang namanya bubble wrap. Bubble wrapnya ini tuh enak banget nih kalau misalnya kalian suka satisfyingan nih, kalau misalnya kalian gabut ya kan tinggal pencet-pencet aja gitu. Terus di sini kita dapat yang buat Sonic ya, karena gue belinya buat Sonic ya. Jadi kenapa gue beli yang buat Sonic, kan kadangnya ada yang bilang kan kenapa pakai CBR old kan juga sama bisa. Nah, jadi Sonic itu di sini ada yang namanya temperatur suhu atau sensor. Di sini tuh ada sensor dari knalpotnya. Jadi kalau misalnya gue pakai yang merek lain atau misalnya motor karbu, dia kan kagak mungkin ada temperatur suhunya di sini, ada sensorannya lah. Ini gue juga nggak tahu nih fungsinya sebenarnya untuk apa sebenarnya sih, karena banyak juga yang jual knalpot ininya pada ditutup. Tapi mungkin kalian ada yang tahu di sini para netizenku. Kalau misalnya kalian tahu, tulis di kolom komentar gunanya pentil di depan knalpot ini untuk apa, ini sensornya untuk apa sebenarnya sih. Terus lanjut di sini ini kita udah dapat, terus bisa dilihat kan yang tadinya kecil lama-lama jadi gede. Ini petanda bahwa suaranya bakalan bulat banget. Terus ciri khas R9 original tuh di sini ada laser atau penamaannya di sini ada R9 New Alpha Series Stainless Sonic 150. Apa ini? Ada kode RMRRR0. Ini bisa dilihat ya. Kalau misalnya buram nanti gua bikinin video khususnya buat ngelihat kodenya. Jadi di sini ada kode R9 New Alpha. Oh, jadi di sini udah ada namanya juga kan knalpotnya. Tadi gua kenapa buka-buka Google ya, kenapa gua lihat ini aja. Gua lupa ternyata. Terus di sini ada namanya ini nih, kancing buat si knalpotnya, biar knalpotnya nggak lepas saat kita ngegeber. Terus kenapa gua milih knalpot ini? Karena dalam keadaan zaman sekarang yang banyak warga yang ngegeprek knalpotnya, gua takut harga knalpot gua yang gua beli mahal hancur begitu saja oleh warga. Jadi gua beli knalpot ini harganya cukup murah, 1.070.000 plus ongkir dari Jakarta ke Surabaya, jadi total 1.125.000 lah kalau nggak salah. Gua lupa. Ongkirnya tuh sekitar 50 ribuan, terus gua dapat kupon bonus gitu. Jadi dapat potongan sekitar totalnya segitulah kurang lebih. Pokoknya harga knalpotnya barangnya 1.070.000. Itu berada di posisi di Jakarta Barat. Ini kita taruh depan aja dulu karena kita bakalan lanjut unboxing ke box yang kedua. Nah, tadi kan gue pengen ngomong ya kepotong-potong mulu. Jadi kenapa gue beli R9 New Alpha ini, karena dia dapat include dengan DB Killer. Nah, tujuan DB Killer itu adalah untuk merendam desibel suara knalpot biar nggak terlalu berisik dan tidak mengganggu warga yang memicu warga marah dan menggeprek knalpot Anda. Jadi daripada lo beli 1 juta digeprek sama warga, mending lo cari aman dah, beli DB Killer atau knalpot yang kagak include DB Killer. Lo mendingan cari di toko online atau ke kang knalpot minta bikinin DB Killernya. Nah, karena gua males bet nyari-nyari begitu-begituan atau ngepas-pasin begitu-begituan, dan gua juga udah jatuh cinta bet sama R9 karena gua anak zaman dulu banget. Nggak R9 nggak cinta bro. Jadi gua main motor tuh dari tahun 2008an ya, yang dimana itu gua masih SMP. Gua pakai motor bapak gua dan motor bapak gua tuh Supra yang sekarang jadi Daytona. Nah, itu adalah motor gua waktu pertama kali main motor. Gua pakai motor bapak gua. Dan di motor itu gue pernah ganti pakai knalpot yang namanya Hogo. Nah, itu bentuknya sama kayak R9 kayak gini nih. Jadi kalau anak zaman dulu tuh R9 tuh bakalan keren banget dah. Nah, ini kita lanjut ya. Kita banyak cerita dari tadi nih di channel kacang ini nih, tumben-tumbenan nih. Gue lagi gacor banget. Jadi di sini kita langsung buka aja ya. Mana nih cutter sakti gue, naik cutter. Kita sobek set. Jadi di sini kita dapat yang namanya DB Killer. Yang udah gue ceritain tadi, DB Killer ini berfungsi untuk meredam suara knalpot. Nah, ini gunanya untuk meredam disabel suara motor biar nggak terlalu ngebas atau terlalu berisik. Jadi gini DB Killernya. Makanya singkat DB Killer. DB Killer bentuknya kayak gini. Di sininya kan biasanya ada bolongannya, ini kagak ada bolongannya. Bolongannya cuma ada di kanan kiri-kirinya.
Terus di sini ada di depan sini, jadi knalpotnya ditutup nih, jadi masuk ke sini semua, jadi suara terperedam oleh dengan DB killer ini, jadi suaranya kecil-kecil, jadi nggak terlalu ngebas gitu. Nanti setelah kita pasang kita bakalan buat reviewnya kok, makanya jangan lupa subscribe channel Kacang ini biar tetap stay tune, biar bisa ngelihat video reviewnya knalpot R9 di Sonic 150R ya enggak. Terus di sini kita dapat pair 2. Jadi kenapa ini pairnya dapatnya 2 tapi tadi cantlengannya 1, itu nanti kita bahas ya. Kenapa pairnya dapat 2, cuma cantlengan di pipanya tuh cuma 1, nanti kita bahas. Ini dapat 2 pairnya. Terus di sini kita dapat yang namanya ini petunjuk pemasangan DB Killer Alpha Series. Ini bisa dilihat nih petunjuknya. Jadi pemasangannya gampang banget, dimasukin si DB killernya di lubang knalpot buat pengeluarannya. Habis itu udah dimasukin, di sebelah kiri knalpotnya itu ada yang namanya lubang buat baut. Yang tadi ini loh, mana ini nih, di sini kan ada lubang buat murnya nih, udah ada deratnya. Nah itu nanti dimasukin terus di baut sebelah sininya. Habis itu dikencangkan, setelah dikencangkan jadilah DB killer. Ini kita taruh lagi, dan di sini ada tulisan R9 Exhaust. Kita dapat stiker R9 Exhaust yang dimana terkena oli karena disatuin sama per sama DB killer yang dikasih gemuk atau pelumas biar nggak karatan. Dan terakhir di sini kita dapat karet. Nah karet ini fungsinya untuk menutupi lubang buat DB killernya, lubang baut buat DB killernya. Jadi ini dipasang inian nih, karet ini buat nutupin. Nah ini tuh sedikit detail ya dari R9 ya. Jadi karetnya itu ada tulisan R9 nya bro. Kita kayak beauty vlogger ya, diginiin. Ide mantap. Nah ini dia terakhir yang bakalan jadi primadona dari segala konten video kali ini. Nah ini dia adalah exhaustnya, yang dimana dibungkusin oleh bubble wrap. Jadi ini tuh kalau beli knalpot R9 tuh premium banget ya, udah dapat kardus, di bubble wrapping lagi, habis itu diplastikin lagi, dikerdusin lagi dalamnya. Itu memang R9 itu mantap. Harganya nggak bohong, 1 juta buat gua worth it, karena 1 juta udah dapat ininya, silencernya, dapat pipanya juga, mantap. Nah ini yang gua kaget, kalau di fotonya kan gede ya, yang dimana knalpotnya ini tuh gede banget, yang bikin gua tertarik untuk membelinya. Pas sudah nyampe ternyata knalpotnya kecil banget asli, cuma segini doang anjir, cuma sesiku. Lu bayangin knalpot sesiku. Gua takut ini knalpot bakalan berisik banget. Kenapa? Karena ini pendek banget, ini bakalan meredam dengan sempurna atau tidak. Yang gua takut tuh bakalan cempreng bunyinya, karena gue kan punya R9 juga, gue taruh di Vario gue yang di video sebelumnya kan gue pernah bahas Vario yang 150 kan itu pakai R9 warna hitam. Nah ini adalah abangnya nih, ini adanya nih, ini pengeluaran yang barunya, yang dari perbaikan dari yang sebelumnya. Yang ini lebih kecil ternyata, dan isinya tuh ini kita langsung buka aja ya plastiknya ya. Ini buat kalian nih, gue langsung plastiknya gue langsung buka, padahal gue kagak mau langsung pasang nih, pasangnya bakalan 2 minggu lagi mungkin ya. Makanya stay tune, jangan lupa di subscribe channel Kacang ini guys. Oke. Wow, shiny R9 Exhaust, R9 Exhaust. Nah ini dari penampilan depannya, di sini ada cangklengannya, jadi lebih rapi, nggak usah pakai grip-gripan yang bracket murah itu, yang kayak itu jelek banget. Terus di sini bahannya Dove, dan ini besi coy. Nih, gua kira ini tuh plastik coy, ini ternyata besi bro. Wah gila. Dan bahannya Dove gitu loh. Ini tampak bolongannya, ini tampak belakangnya. Nah ini yang spesial dari belakangnya. Nah belakangnya ini pencantilnya ini ada 2. Apa sih namanya? Kutilnya ini ada 2. Apa kutil? Kok kutil sih? Cangklengannya ada 2. Jadi gunanya cangklengannya ada 2 ini buat nyambungin ke cangklengan yang 1.
Jadi kan ini kita pairnya dapat 2 nih. Nah, pairnya kayak gini, pasang kayak gini, terus disangkutin ke cangklangannya yang satu yang ada di pipa knalpotnya. Begitulah kurang lebih seperti ini. Ya, seperti ini modelannya. Dan di sini ada sedikit detail dari R9 di laser ya sama dia ya. RMRRRA 058. Ini gua nggak tahu nih kode apa ya di sini. Apa bisa jadi kode ini adalah kode pembuatan dari knalpot ini? Apakah gua dapat produk yang ke-58? Entahlah, kita tidak tahu. Yang penting kita dapat knalpotnya, bahannya tebel banget, mantep banget. Dan nih lo lihat nih las-lasannya nih, yang dimana orang-orang masih bahas las cacing itu keren, las cacing itu mantap. Di sini dia udah nggak pakai yang namanya las cacing, walaupun dia masih berbentuk cacing gitu ya, tapi dia lebih rapih dia. Ini udah pakai mesin nih, gua feeling gua di sini udah mesin. Pokoknya R9 mantap bedah. R9 gua puja-puja, pokoknya gua bagus-bagusin buat PT R9. Kalau misalnya kalian pengen sponsorin channel kacang ini, bisa langsung hubungin gua aja. Ya gitu aja ya. Jadi gua nggak bagus-bagusin R9 biar gua dapet sponsor, bro. Gua belum dapat sponsor soalnya. Ya maklum lah, channel kacang subscribernya masih sedikit, tapi mungkin kedepannya kita bakalan jadi channel otomotif yang paling terkenal, terhits, terkece ya kan, bisa jadi aja seperti itu ya kan. Kita nggak ada tahu kedepannya seperti apa masa depan itu. Jadi video kali ini kenapa jadi ada nyamuk di sini? Video kali ini reviewnya nih, oh ya, ini DB killernya jadi kayak gini ya, dimasukin gini aja nih, slip. Udah dah. Jadi kan ini di sini ada bautnya nih. Nanti di bautnya lu copot dulu nih. Harus sabar ya copotinnya ya. Lu kalau bisa sih punya yang namanya kunci L magnet biar nggak copot, karena kalau misalnya udah masuk ke dalam, gua nggak tahu sih cara ngeluarinnya gimana. Ini bakalan PR bet sih yang pasti. Kalau misalnya bautnya masuk nih, soalnya kecil bet nih bautnya. Nah, di dalam situ masuknya susah. Nanti tinggal dimasukin aja. Slet, terus dipas-pasin, jadi dah DB Killer R9 New Alpha Series for Sonic 150 R New generasi Honda yang mantap paten UY. Oke. Jadi cukup sekian video kacang kali ini. Video review knalpot R9 kali ini. Jangan lupa di like kalau misalnya kalian suka channel kacang ini. Kalau di like mah disuka video. Oh ya, kalau di like mah videonya bagus. Kalau misalnya kalian suka video kali ini, lu like. Kalau misalnya nggak suka, nggak apa-apa di dislike. Cuman lebih baik jangan di dislike, di skip aja. Terus jangan lupa di komentar kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang pengen kalian pertanyakan, atau misalnya kalian pengen punya masukan buat gua pribadi atau channel kacang ini. Terus jangan lupa di subscribe pastinya biar channel kacang ini makin berkembang, dan gua bakalan bikin modifikasi yang lebih ekstrim lagi, hal-hal yang baru yang belum pernah ada di dunia motor. Bye bye. Halo guys, selamat datang di channel kacang ini. Jadi bisa dilihat bahwa hari ini gua udah memasang knalpot R9 yang dimana waktu sebelumnya kita sudah mereview. Jadi di sini knalpot original gua udah dicopot ya, yang dimana lehernya udah gue ganti karena waktu itu bocor. Jadi gampang banget pemasangannya buat knalpot R9 di Sonic, karena ini juga knalpotnya buat Sonic itu sendiri. Jadi tidak usah banyak perubahan atau hal-hal yang tidak perlu, atau penyesuaian yang banyak tidak perlu, karena semuanya PNP dan masih menggunakan yang namanya sensor yang ada di motornya. Jadi nggak usah takut, nggak usah risau, karena ini mereknya R9 dan masih ada DB killernya kalau misalnya masih terlalu bising. Jadi hari ini kita bakalan review knalpotnya dan bakalan ngasih unjuk first impresi saat peresmian knalpot ini. Asik. Jadi ini knalpotnya masih diplastikin ya. Oke, itu kan di review. Nah, ini kita first impresi kita lepas. Wish. Masih kinclong banget. Di sini kedudukan bautnya masih sama ya knalpotnya, dan bisa dilihat motornya jadi lebih gagah, tapi pastinya namanya knalpot kayak beginian pasti lebih berisik.
Tapi tenang, ada yang namanya dB killer, decibel killer. Nanti kita pasang terus kayak begini, kita sesuaikan suaranya enaknya pakai ini atau gini. Oke, kita langsung saja ke pengetesan suara motornya. Jadi sorry ini buat para netizen kalau misalnya gua sedikit agak bising karena di sini gua memasangnya di outdoor ya. Biasanya kan gua di dalam rumah itu indoor, suaranya agak kedap. Nah ini banyak orang dan warga sekitar yang berlalu lalang, jadi suaranya sedikit berisik. Oke, daripada banyak cincong, udah dilihat kan knalpotnya, wih warnanya stainless gitu. Sebelum kita review, kita bahas dulu nih. Jadi lebih standing, terus di sini cakramnya jadi lebih kelihatan, piringan cakramnya, velgnya jadi lebih kelihatan. Terus ini underbone-nya kelihatan, dan di sini ada yang namanya yang kemarin kita udah review kan, ada R9 X-House. Di sini X-House R9. Oke, kita langsung saja nyalakan motornya. Jadi gua nggak berani geber-geber ya guys ya, karena ini di pemukiman umum yang dimana takutnya mengganggu warga. Jadi gue cuma coba tes suaranya aja. Ini menggunakan dB killer. Jadi suaranya kayak gini. Nah, jadi suaranya seperti itu, masih sedikit agak bising daripada knalpot originalnya karena ya tetap aja namanya knalpot racing, kagak ada apa-apanya di dalamnya, jadi ngeplong. Jadi suaranya tetap masih berisik. Tapi seenggaknya pasti kalau dites sama alat buat ngetes desibel pasti lebih rendah daripada knalpot racing tanpa dB killer. Jadi ini kita copot ya. Jadi kenapa nggak gua baut biar ngemaksimalin, karena faktanya ketika gua baut juga sama aja, bautnya cuma satu. Jadi dimasukin sama nggak dimasukin tanpa baut sama-sama aja berfungsi kalau misalnya ini gua tahan. Jadi suaranya tetap sama persis. Jadi sebelumnya udah gua tes ya. Oke, kita lanjut tanpa pakai dB killer. Ini tanpa dB killer ya, bisa dilihat ininya kosongan. Siap-siap mendengar suaranya guys. Jadi itu adalah suara saat kondisi lamsang. Jadi gue nggak berani buat ngegeber-geber karena ini lagi di dalam pemukiman. Nanti mungkin kita bakalan review atau tes jalannya di jalan yang sepi, jadi tidak mengganggu siapapun. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe. Bye bye.